Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar di pepatah, pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ibu ingin kenalan kepada kalian. Perkenalkan, nama ibu Aditya Putra Dini yang alhamdulillah sudah selesai menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Indonesia Lampung. Ibu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini ibu ingin belajar bareng nih dengan kalian tentang mata pelajaran di sekolah ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini ibu mengajak kalian mempelajari tentang apa sih teks editorial itu. Ada yang udah tahu belum teks editorial itu apa? Baik anak-anak, jadi kita sering menjumpai nih teks editorial itu seperti di majalah, koran, atau di berita online lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks editorial itu merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual. Itu anak-anak, jadi udah tahu ya pengertian teks editorial itu apa. Yang nggak tahu tolong dicatat, siapa tahu ibu di pertemuan berikutnya akan menanyakan teks editorial itu lagi. Ya, dicatat ya. Jadi di dalam teks editorial ini terdapat fakta dan opini. Kalian bisa nggak sih membedakan mana yang fakta dan mana yang opini di dalam teks editorial? Ada yang udah tahu belum? Fakta itu apa sih sebenarnya? Kita sering dengar berita fakta, berita nyata. Ada yang udah tahu belum? Belum. Jadi fakta itu adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini dalam teks editorial itu merupakan tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sudah dibahas. Iya, perlu dicatat. Iya, dicatat. Nanti siapa tahu ibu di pertemuan berikutnya ibu menanyakan kembali ini, jadi kalian udah tahu dan kalian udah punya catatan. Ya. Jadi di dalam teks editorial itu terdapat unsur atau struktur yang membangun teks editorial itu sendiri. Menurut kalian, apakah sama struktur teks editorial dengan struktur teks cerpen lainnya? Tentu beda ya, dari namanya saja sudah berbeda teksnya. Tentunya struktur atau unsurnya sudah berbeda. Jadi dalam teks editorial ini terdapat 3 struktur atau 3 unsur yang membangun teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu, di mana pengenalan isu ini adalah pengenalan permasalahan yang akan dibahas di bagian berikutnya. Biasanya pengenalan isu ini terdapat di awal kalimat teks editorial itu sendiri. Yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga ada penegasan. Jadi di struktur atau unsur yang membangun teks editorial ini, penegasan yang dimaksud adalah berupa kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Gimana? Ada yang mau ditanyain apa yang sudah ibu jelasin panjang lebar ke kalian? Sama tahu kalian ada yang kurang paham, kurang jelas? Mumpung masih ada 5 menit lagi. Oke, karena nggak ada yang ditanyain, ibu rasa cukup jelas ya tentang materi yang ibu sampaikan ke kalian pada siang hari ini. Ibu nggak mau tahu minggu depan yang belum punya catatan harus punya, karena sewaktu-waktu ibu akan cek catatan kalian di buku kalian tentang materi yang sudah ibu jelasin. Sewaktu-waktu juga ibu bisa nanyain ke kalian. Kalau kalian nggak bisa ya berarti ibu menganggap kalian tidak pernah menyimak materi yang sudah dijelasin ibu. Di pertemuan ketiga juga ibu akan mengadakan ulangan harian, di mana ulangan harian tersebut
berisi tentang soal-soal yang sudah Ibu jelasin. Jadi tolong dipahami ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.